Cegah stunting sejak dini akan wujudkan generasi unggul. Oleh Sri Mayasari, SSOS Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda. Istana Negara laksanakan rapat terbatas dengan agenda percepatan penurunan stunting. Dari data terakhir yang diperoleh, angka stunting di Indonesia sebesar 27,6%. Target yang akan dicapai 2024 dapat diturunkan hingga 14%. Dengan demikian, angka stunting di Indonesia dapat diturunkan setiap tahunnya dengan 2,7%. Dari evaluasi, target tersebut cukup berat karena selama ini penurunan stunting baru dapat dilakukan sekitar 1,6%. Apalagi saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19. Adapun lembaga yang ditunjuk yang bertanggung jawab mengatasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Sebagaimana diketahui bahwa stunting merupakan keadaan gagal tumbuh pada fisik dan otak anak yang diakibatkan kurangnya gizi dalam waktu lama sehingga pertumbuhan anak lebih pendek dari anak yang normal seusianya dan memiliki keterlambatan dari aspek kembangnya. Aspek perkembangan tersebut meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan aspek seni. Keadaan tersebut akan berdampak saat memasuki usia sekolah, anak akan menjadi sulit untuk berprestasi. Selanjutnya, dari segi kesehatan dan fisik, ketika dewasa anak tersebut akan mudah mengalami resiko kegemukan dan rentang dengan penyakit. Jika anak mengalami stunting maka tidak bisa untuk diobati karena stunting bukan penyakit. Oleh karena itu, pencegahan adalah cara yang tepat dilakukan. Dari hasil pemantauan status gizi Kementerian Kesehatan, anak penderita stunting di usia produktif umumnya berpenghasilan lebih rendah 20% dari anak yang tumbuh optimal. Jika dilihat dari hasil kalkulasi pada tingkat nasional, stunting dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) negara hingga 3%. Artinya, akibat jangka panjang stunting terhadap perekonomian negara akan mengakibatkan kerugian negara mencapai 300 triliun per tahun. Besarnya ancaman kerugian bahkan lost generation yang dihadapi bangsa saat ini akibat tingginya stunting. Tidak berlebihan jika pemerintah melalui RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 menjadikan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sebagai proyek prioritas nasional sehingga angka 14% dapat dicapai pada tahun 2024. Penyebab stunting disebabkan oleh kurangnya gizi dalam waktu lama. Sejak janin dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan atau saat anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, kurangnya asupan makanan bergizi, vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Di samping itu, faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik saat pemberian makan pada anak juga penyebab anak stunting. Ibu yang pada masa remajanya kurang nutrisi bahkan di masa kehamilan dan menyusui akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Faktor penyebab lainnya stunting adalah terjadi infeksi pada ibu hamil di usia remaja, gangguan mental pada ibu, jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya cukup dekat. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih juga berkontribusi menjadi faktor penyebab stunting. Pencegahan stunting dilihat dari beberapa faktor penyebab, maka diperlukan upaya bersama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Keterlibatan tersebut dimulai dari komitmen kuat oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, dan NGO. Sehingga permasalahan stunting dapat diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. Melalui proses penanganan stunting yang sedang disusun saat ini diharapkan ada konvergensi penanganan stunting. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga tingkat desa kelurahan. Sehingga nantinya akan terwujud koordinasi semua sumber daya yang ada dalam melakukan intervensi terhadap indikator penurunan stunting sehingga dapat masyarakat kelompok sasaran prioritas pencegahan.
Pada level keluarga apnya pencegahan stunting dapat dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya. Pertama, keluarga. Khususnya seorang ibu harus memperhatikan asupan makanan selama masa kehamilan karena waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah selama hamilan atau 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang baik. Apalagi hamil dalam kondisi badan yang sangat kurus atau mengalami kekurangan energi kronis. Selain itu selama masa kehamilan agar si ibu selalu menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Mendapat minimal 90 tablet penambahan darah. Hal ini penting untuk mencegah stamina selama proses kehamilan. Langkah pencegahan stunting kedua dapat dilakukan setelah melahirkan atau persalinan. Seorang ibu harus bersedia atau berinisiatif untuk melakukan inseminasi menyusui dini (IMD) dengan bantuan dokter atau bidan terlatih. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Kemudian dapat dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping ASI. Akan tetapi pemberian ASI harus tetap dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Berikan makanan pendamping ASI dengan bahan-bahan bergizi untuk memenuhi nutrisi harian anak. Menu makanan pendamping ASI biasanya berupa makanan yang sudah diolah hingga menyerupai bubur halus dari buah-buahan, kentang tumbuk, bubur susu, ataupun nasi yang dihaluskan.